Berlatar belakang game isekai dengan teknologi tercanggih bernama The New Gate. Game ini sangat populer di kalangan pemuda yang suka berimajinasi dan ingin merasakan dunia fantasi. Di dalam game ini, terdapat kebebasan untuk berpetualang dengan berbagai karakter dari berbagai ras. Tidak hanya menawarkan pertarungan, tetapi kita juga bisa menikmati kekayaan melalui jalur perdagangan. Bahkan, pemain bisa menempa senjata legendaris secara individu. Intinya, game ini memberikan kebebasan penuh bagi para pemain sesuai keinginan mereka. Namun, game ini tiba-tiba berubah menjadi game kematian, di mana para pemain tidak bisa keluar. Dan jika mati di dalam game, maka mereka juga mati di dunia nyata. Kita pun diperlihatkan sosok MC yang seperti biasa memiliki kemampuan yang sangat overpower karena dia salah satu top player di game ini. Di sini Shin bertekad ingin menyelamatkan semua orang dari game ini. Dia pun berpamitan kepada semua rekan-rekannya dan memutuskan untuk bertarung solo melawan bos akhir. Saat melawan bos akhir, awalnya Shin tertekan karena bos tersebut memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Meskipun begitu, Shin tetap maju menggunakan pedang bulan yang bisa memanjang dan berhasil mengalahkan bos itu dengan sekali tebas. Setelah bos akhir kalah, sistem memberitahukan bahwa game ini telah berakhir dan para pemain akhirnya bisa lockout. Dimulai dari data para pemain mulai menghilang satu persatu, hingga sampai yang terakhir menyisakan Shin saja. Namun, tiba-tiba muncul sebuah pintu yang terbuka dan membawa Shin ke dunia baru. Di sini, Shin terkejut saat melihat levelnya naik secara drastis. Namun, sialnya, tanda logat sudah menghilang. Dengan kata lain, Shin terjebak di dalam isekai. Shin merasa heran karena dunia ini terlihat sangat nyata, tidak seperti sebelumnya. Lantas, Shin ingin mengecek markasnya dengan menggunakan sebuah item dan mengikutinya. Saat sampai di sana, Shin bingung karena tempat ini sedikit berbeda. Tetapi untungnya rumahnya masih utuh dan tidak ada perubahan. Tiba-tiba, terjadi keributan di mana sekelompok pria memaksa seorang ciwai keluar dari perlindungan rumah tersebut. Ketika dihampiri oleh monster, para pria tersebut langsung kocar-kacir. Alhasil, Shin pun segera menyelamatkan ciwai tersebut. Hanya dengan sekali pukul, monster itu langsung mokat. Dan si ciwai sangat terheran ketika Shin mengatakan, tada, ima? Karena Shin merupakan seorang penyelamat, si ciwai pun membawa Shin ke dalam rumah dan memperkenalkan namanya Tiara Lusin. Keduanya sangat canggung karena tidak saling mengenal. Tetapi Shin tahu rumah ini sebagai toko kuil bulan. Apalagi ketika Tiara menyebutkan nama Shini Raiza. Shin sangat mengenalnya karena Shini adalah karakter pendukungnya. Ketika ditanya keberadaan Shini, Tiara menolak memberikan informasi kepada Shin karena dia orang asing baginya. Tiara menjelaskan bahwa Shini adalah gurunya dan tugasnya di sini hanya menjaga toko ini. Namun, Tiara menawarkan untuk menyampaikan pesan dari pelanggan kepada Shini dengan biaya 1000 jul. Namun, ketika Shin memberikan 1 koin, Tiara langsung terkejut karena Shin mengeluarkannya dari inventory yang hanya bisa digunakan oleh raja-raja dan spesies tertentu. Bukan hanya itu, koin yang diberikan Shin sangatlah berharga dan setara dengan 10 miliar jul. Terlihat Shin merasa bingung karena dulu koin itu bernilai sangat murah. Tetapi sekarang nilainya sangat mahal. Tiara semakin terkejut ketika Shin mengatakan bahwa dirinya adalah ras Haid Human. Ini mengejutkan Tiara karena ras Haid Human telah lama punah sejak 500 tahun yang lalu dan hanya menjadi sejarah di dunia ini. Dengan kata lain, dunia ini adalah dunia 500 tahun setelah game ini berakhir. Sebagai bayaran atas informasi tersebut, Tiara diizinkan untuk mengambil koinnya. Awalnya, Tiara merasa malu-malu dan menganggap Shin terlalu bodoh karena memberikan barang yang sangat bernilai mahal. Tiara bertanya-tanya mengapa Shin bisa tahu bahwa dirinya dari ras elf. Padahal gurunya telah memberinya sihir ilusi agar orang lain tidak bisa mengenalinya. Shin jelas heran dan bertanya, kenapa harus ditutupi dengan sihir ilusi? Tiara menjelaskan bahwa dulu dirinya memiliki rambut berwarna putih perak. Namun tiba-tiba rambutnya berubah menjadi warna hitam yang dianggap sebagai tanda kutukan pembawa malapetaka. Oleh karena itu, gurunya menerapkan sihir ilusi agar tidak ada yang tahu identitas Tiara. Bukan hanya itu, toko ini pun dilindungi oleh sihir pelindung. Artinya, ketika Tiara keluar dari pelindungan ini, para monster akan langsung muncul dan menyerangnya. Seperti kejadian tadi karena Tiara terkutuk sebagai pembawa malapetaka. Namun, Shin menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa menganalisanya. Setelah diidentifikasi, ternyata Tiara mendapatkan buff kutukan
dan Shin langsung segera memurnikannya. Meskipun begitu, rambut Tiara tetap hitam dan hanya sebagian kecil yang kembali menjadi putih. Meski hanya sedikit, Tiara sangat senang karena sudah 100 tahun lamanya ia merindukan rambut peraknya yang dulu sebelum terkena kutukan. Untuk membuktikan bahwa kutukannya sudah hilang, Shin membawa Tiara keluar melewati batas pelindung. Dan hasilnya, tidak ada monster yang muncul. Dengan kata lain, kutukannya sudah hilang. Tiara jelas sangat senang karena sudah lama sekali ia tidak melihat dunia yang indah ini. Setelah kembali ke rumah, Shin ingin mempelajari dunia ini lebih dalam lagi. Jika guru Tiara adalah Shini, itu berarti karakter pendukung lainnya juga masih ada. Karena reputasi Shin sebagai orang baik, Tiara memberikan sebuah surat pengantar untuk mempermudah Shin memasuki kerajaan Beyret. Singkat cerita, kini Shin telah memasuki wilayah kerajaan tanpa harus mengantri. Tidak hanya itu, Shin dikawal oleh seorang kesatria hingga sampai ke tempat serikat petualang. Ketika mendaftar menjadi petualang, Shin juga sangat dipermudah. Setelah selesai mendaftar, lagi-lagi Shin beruntung karena langsung dilayani oleh ciwai bernama Selika. Tiba-tiba, Selika berbisik ingin memeriksa keaslian surat pengantar, dan Shin sangat terkejut ketika mengetahui bahwa orang di belakangnya adalah ketua serikat. Setelah dibawa ruangan khusus, Shin menunjukkan surat pengantarnya untuk diperiksa keasliannya. Hasilnya, saat disatukan dengan surat yang asli, surat milik Shin pun menyala dan itu tandanya asli. Karena Shin belum tahu kegunaannya, ketua serikat menjelaskan bahwa surat pengantar itu sangat penting karena bisa mempermudah segala urusan. Yang lebih hebat lagi, surat itu bisa mempertemukan Shin dengan sang raja. Intinya, surat tersebut sangat berharga dan banyak juga orang yang mengincarnya. Oleh karena itu, Pak Ketua berharap Shin bisa menjaganya dengan baik agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Singkat cerita, Shin terbangun di pagi hari dengan harapan akan bangun kembali di dunia asalnya. Namun nyatanya tidak. Mau tidak mau, Shin harus menjalani kehidupannya di dunia ini agar tidak terlalu mencolok. Shin memutuskan untuk mengubah pakaiannya dengan pakaian biasa. Hal ini penting karena jika tidak, Shin akan dianggap aneh karena masih dianggap sebagai petualang pemula dengan peringkat rendah, tetapi mengenakan baju yang bagus. Nah, karena Shin masih petualang pemula, ia hanya mengambil misi yang mudah. Singkat cerita, Shin sudah berada di dalam hutan. Tetapi setelah lama mencari, ia belum menemukan satupun tanaman yang dia butuhkan. Malah, yang ditemuinya adalah sesosok monster berbentuk tengkorak dengan zirah yang sangat kuat bernama Skullface Chuk. Monster itu memiliki level ke-359. Shin teringat gosip yang beredar bahwa banyak korban yang tewas karena monster tersebut. Oleh karena itu, Shin tidak bisa tinggal diam dan langsung menyerangnya. Namun, Shin agak kewalahan karena monster tersebut memiliki pedang yang sangat kuat dengan atribut cahaya. Sedangkan Shin hanya memakai pedang busuk dan tumpul. Dan di sini Shin mengeluarkan skill Limit Off, dan ini yang terjadi. Ya, monster itu langsung tumbang. Tetapi pedangnya terlempar jauh ke langit hingga masuk ke dalam istana. Beberapa orang sangat terkejut melihat kejadian itu. Setelah kembali ke kota, Shin begitu terkejut melihat para warga yang berkerumun. Sang satria pun menjelaskan bahwa petualang itu adalah korban akibat serangan dari monster Skullface. Sontak Shin teringat bahwa gerobak yang dilihatnya tadi adalah milik mereka. Namun yang lebih mengejutkan, sang satria sedang mencari informasi tentang siapa yang menyebabkan terlemparnya pedang hingga masuk ke dalam kastil. Shin pun hanya bisa tersenyum tipis karena itu perbuatannya. Ketika kembali ke dalam serikat petualang, terlihat banyak petualang berkumpul. Selika mengatakan bahwa para petualang sengaja dikumpulkan untuk melakukan misi darurat karena kemunculan monster Skullface di dekat kerajaan. Selika terkejut ketika Shin mengatakan bahwa monster tersebut sudah dibunuh olehnya. Tak lama kemudian, Els datang dan meminta Shin untuk tidak menggodarkan kerjanya. Selika pun langsung memberitahu Els bahwa Shin lah yang telah berhasil mengalahkan Skullface. Selika sangat terkejut karena untuk mengalahkan monster tersebut biasanya memerlukan petualang setingkat rank B. Els pun heran bagaimana Skullface bisa muncul di hutan utara. Ketika mendengar monster itu berlevel 359, Els pun sangat kaget. Dia langsung menyuruh Selika untuk menganalisa keaslian batu sihir yang diberikan Shin. Karena hal ini bisa menjadi terlalu mencolok, Shin meminta Els untuk merahasiakan hal tersebut. Sambil menunggu hasil analisa, Shin makan terlebih dahulu. Tiba-tiba, situasi menjadi hening ketika seseorang muncul dan orang itu duduk di meja Shin. Namun, Shin santai saja dan tidak merasa tegang sedikit pun. Dia menyapa orang itu dengan tenang.
yang ternyata bernama Wilhelm Avis dan berlevel ke 188. Shin juga tahu bahwa tombak yang dibawa Wilhelm itu adalah senjata legendaris bintang 5 yang disebut tombak Venom. Entah ada angin apa, tiba-tiba Wilhelm mulai menyombongkan dirinya sebagai pemburu andit dan mendapatkan julukan Wilhelm Vampir. Ketika Wilhelm mengatakan bahwa orang-orang takut padanya, Shin beranggapan mungkin itu karena wajah Wilhelm yang putih pucat sehingga orang-orang menganggapnya sebagai vampire. Orang-orang yang mendengar percakapan itu menganggap Shin bodoh dan seperti ingin mencari masalah. Kali ini, Wilhelm menyombongkan tombaknya yang memiliki skill drain, yaitu menyerap energi lawan. Untungnya, suasana yang panas ini kembali tenang dengan kehadiran pelayan cantik kembaran Selika. Karena ingin mempelajari dunia ini lebih jauh, Shin pergi ke perpustakaan dan membaca buku sejarah kerajaan Bayreuth. Ternyata, kerajaan ini sudah berdiri selama 511 tahun. Sementara menurut Tiara, kejatuhan agung alias hilangnya para pemain logat terjadi 500 tahun yang lalu. Untuk jenis ras di dunia ini masih sama seperti di dalam game sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Pak Ketua dan para petinggi lainnya mulai rapat membicarakan tentang Skullface yang telah dikalahkan. Mereka juga membahas bahwa orang yang mengalahkannya hanya mengambil batu sihir saja dan tidak mengambil lutingan lainnya dari Skullface. Agak aneh, tetapi analisa menyatakan bahwa batu sihir tersebut benar-benar berlevel ke 359. Di sini, si Satria meminta untuk menyebutkan siapa orang yang mengalahkan Skullface. Namun, Ketua tidak menjawabnya karena orang tersebut meminta untuk identitasnya dirahasiakan. Karena penasaran, si Satria mencurigai bahwa yang menyebabkan terlemparnya pedang hingga ke kastil adalah perbuatan orang tersebut. Karena kejadiannya bersamaan dengan kekalahan Skullface. Ketika ditanya seperti apa pedangnya, si Satria menjelaskan bahwa pedang tersebut merupakan pedang legendaris bintang 5 yang melebihi pusaka kerajaan. Kembali pada Shin yang sedang nyantui dan sambil memakan sate, dia melihat seorang loli bocil yang terlihat nila. Shin pun memberikan sate kepada bocah itu. Dan bocil loli tersebut sangat senang. Ternyata, bocah ini kenal dengan Wilhelm. Bocil ini ternyata anak panti asuhan yang harus dijemput oleh Wilhelm. Bocil itu bernama Millie. Wilhelm agak heran mengapa Millie bisa langsung akrab dengan Shin. Padahal Millie adalah anak yang introvert. Ketika diajak pulang, Millie berbisik pada Shin, meminta tolong untuk menyelamatkan seekor rubah di hutan utara. Di kamarnya, Shin terus memikirkan mengapa Millie meminta tolong untuk menyelamatkannya, dan mengapa Millie meminta tolong pada Shin yang baru ia kenal. Keesokan harinya, Shin kembali menemui Tiara, dan Shin menunjukkan sebuah pedang dan meminta Tiara untuk memberikan pada Shin ketika sudah pulang, dan bilang padanya bahwa jika dia ingat ini, Shin ingin bertemu dan bicara. Tiara terkejut karena pedang tersebut merupakan pedang kuno, yaitu pedang bulan biru. Dia semakin terkejut ketika Shin menjelaskan bahwa pedang tersebut terbuat dari beberapa bagian monster legendaris dan penggunanya sangatlah terbatas. Kemudian, Shin memberikan surat sihir yang bisa menyampaikan pesan jarak jauh. Namun, entah kenapa, setiap kali Shin mencoba mengirim pesan pada Shini, hasilnya selalu gagal. Shin kemudian mencobanya pada Tiara, dan ternyata terkirim. Sepertinya, surat sihir tersebut hanya berlaku pada orang yang pernah bertemu di dunia ini, bukan di dunia game sebelumnya. Dan akhirnya Tiara meminta surat tersebut, lalu Shin memberikan sebagian surat untuknya. Setelah Shin pergi, Tiara mencoba mengirimkan surat tersebut pada sang guru alias Shini. Kembali pada Shin yang sudah berada di hutan utara, tak berlangsung lama terdengar suara meminta untuk pergi. Shin, yang sudah mengetahui segalanya, tetap berjalan dengan santai karena suara tersebut berasal dari pelindung hutan ini. Untungnya, Shin sudah kuat mental dan tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Singkat cerita, Shin sampai di sebuah kuil. Ketika masuk ke dalam kuil, terlihat ada sosok rubah putih di tengah lingkaran sihir. Karena rubah itu terkena sebuah kutukan, Shin segera memurnikannya. Alhasil, rubah yang sudah murni tersebut langsung kembali sadar. Namun, kemurnian tersebut malah mengundang para andit berdatangan. Bagi Shin, mereka itu hanya kroco yang mudah diatasi dan langsung membantainya. Ternyata masih ada dua musuh yang tersisa di minimap, yang ternyata merupakan patung penjaga. Para patung itu terselimuti oleh aura hitam dan membentuk sosok monster serigala. Bagi Shin, menghadapi mereka terasa mudah karena ia bisa menghindari serangan mereka dan menggunakan Shadow Bind untuk menjerat mereka. Namun, tiba-tiba monster tersebut mengeluarkan sihir kabut yang membuat pandangan Shin menjadi gelap. Namun,
Situasi seperti ini membuat Shin khawatir karena jika terus berlanjut, rubah kecil itu terus merasa kesakitan. Shin juga tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara penuh karena khawatir akan melukai rubah kecil ini. Dan dia teringat akan lingkaran sihir yang ada di dalam kuil. Shin meletakkan si rubah kecil di dalam lingkaran sihir tersebut, sehingga Shin bisa mengeluarkan kekuatannya tanpa perlu khawatir. Setelah mengalahkan monster tersebut, si rubah terlihat sangat senang dengan perlindungan itu. Namun, Shin kaget karena meskipun masih kecil, rubah tersebut sudah berlevel 211. Dan ternyata rubah kecil ini merupakan monster tingkat tinggi elemental. Di sisi lain, kita melihat Shni yang menerima surat dari Tiara. Shni terlihat sangat terkejut sambil mengatakan Master. Setelah itu, karena Shin akan kembali ke guild untuk mencegah kekacauan dan menjaga agar level si rubah tetap tersembunyi, Shin meminta rubah tersebut untuk membuat kontrak dengannya. Dan si rubah itu setuju. Akhirnya si rubah kini resmi menjadi peliharaan Shin dan diberi nama Yujuha. Tiba-tiba, Shin menerima pesan dari Tiara yang memberitahukan bahwa dia telah mengirim pesan ke Shni dan pesan tersebut telah sampai. Mendengar itu, Shin merasa lega. Namun, untuk saat ini, Shin akan kembali ke guild. Sesampainya di guild, si kembar malah berebut ingin melayani Shin yang tampan dan kuat. Shin merasa lega karena kehadiran Yuzuha tidak menyebabkan kekacauan. Karena tidak ada kegiatan lain, Shin memutuskan untuk mengambil misi dari papan informasi. Kebetulan, ada sebuah misi dari panti asuhan, atau lebih tepatnya gereja, yang mencari pengguna keterampilan untuk diwariskan. Karena misi tersebut berkaitan dengan Millie, Shin langsung mengambilnya dan pergi ke gereja. Setibanya di gereja, Shin disambut hangat oleh seorang biarawati, mengetahui bahwa Shin perlu bertemu dengan Millie. Biarawati tersebut segera mempertemukan Shin dengan Millie di sebuah ruangan khusus. Karena Shin tampak seperti orang baik, biarawati itu merasa lega dan memperkenalkan dirinya sebagai Tria. Sebelum membahas misi, Shin ingin memastikan apakah rubah yang dimaksud adalah rubah yang bersamanya saat ini. Dan Millie menjawab iya. Yuzuha sangat berterima kasih karena berkat Millie, dirinya berhasil diselamatkan. Setelah itu, Tria menjelaskan misi yang sebenarnya. Tria membutuhkan seseorang yang memiliki keterampilan pemurnian untuk diwariskan kepada para biarawati di gereja ini. Bagi Shin, yang ahli dalam pemurnian, keterampilan ini sangat mudah. Tria sangat senang mendengarnya dan berharap Shin bisa menerima misi tersebut. Namun, Shin mengajukan satu syarat, bukan berupa uang, melainkan informasi tentang kemampuan yang dimiliki Millie. Shin penasaran mengapa Millie tiba-tiba menyuruhnya untuk menolong Yuzuha, seolah memiliki kemampuan khusus. Tria tampak bingung karena hal itu adalah rahasia besar di gereja. Namun, ketika Millie berkata bahwa Shin adalah orang baik di matanya, Tria akhirnya mengungkapkan bahwa Millie memiliki kemampuan ramalan yang disebut pembaca bintang. Tidak heran hal ini dirahasiakan. Jika orang-orang mengetahui kemampuan Millie yang sebenarnya, dia pasti akan menjadi target. Karena itulah, Tria merasa sangat terbantu dengan keberadaan Wilhelm yang selalu menjaga Millie dari siapapun yang mencoba mendapatkan informasi tersebut. Setelah merasa mendapatkan cukup informasi, Shin setuju untuk mengajarkan sihir pemurnian dengan sempurna. Namun, ternyata bukan untuk Tria, melainkan untuk biarawati lainnya yang merupakan cucu dari pendeta. Shin bergumam dalam hati bahwa gereja ini sedang berada dalam situasi yang kacau. Setelah itu, Shin duduk sebentar di luar sambil melihat anak-anak panti bermain dengan Yuzuha. Saat Yuzuha menghampirinya, Millie sangat senang karena sudah lama ingin bercerita. Tak lama kemudian, datang seorang ciwai yang berterima kasih kepada Shin karena kabarnya dia akan menyelamatkan panti asuhan. Shin heran, apa hubungannya dengan gereja? Ternyata, jika pendeta diambil alih oleh orang luar, panti asuhan ini akan segera dihancurkan. Untuk mencegah hal tersebut, cucu pendeta yang bernama Lachia harus menjadi penerus di gereja ini dengan syarat harus memiliki keterampilan pemurnian. Shin penasaran dengan orang luar yang ingin menguasai gereja ini. Ciwai tersebut menjelaskan bahwa orang itu tampak seperti babi yang dibutakan oleh uang. Millie dengan yakin mengatakan bahwa Shin pasti akan membantu dan panti asuhan ini akan baik-baik saja. Shin merasa heran melihat ciwai itu yang langsung mempercayai apapun yang diucapkan Millie. Seolah-olah semua ucapan Millie selalu benar. Ketika Lachia datang, Shin langsung diperkenalkan. Shin akan mengajarkan keterampilan pemurnian. Tetapi tiba-tiba Wilhelm datang dan mencurigai Shin sebagai orang jahat. Wilhelm bahkan menodongkan tombaknya untuk menjaga rahasia kemampuan yang dimiliki Millie. Untungnya,
Wilhelm bisa tenang karena sangat mempercayai ucapan Millie yang menyatakan bahwa Shin adalah orang baik dan akan membantu mereka. Shin kemudian menjelaskan cara mendapatkan keterampilan pemurnian, yaitu dengan menggunakan bola doa suci dan mengalahkan 200 monster Undead yang memiliki level minimal ke 150. Semua orang terkejut karena hal tersebut sangatlah sulit. Meskipun Shin mengatakan akan membantu, Lachia terlihat terkejut. Tetapi dia tetap harus yakin dan berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Wilhelm berkata dalam hati, merasa penasaran siapa sebenarnya Shin. Bagaimana mungkin dia dengan santainya ingin membawa Lachia yang pasti akan menjadi beban di medan tempur. Saat Shin berjalan di koridor, Wilhelm datang dan meminta Shin untuk berbincang sebentar sambil makan. Di sebuah kedai, Wilhelm langsung bertanya apakah Shin adalah orang terpilih. Lebih tepatnya seseorang yang terlahir dengan bakat dan pengetahuan dari dunia luar. Shin hanya bisa bengong, memikirkan apakah dirinya adalah reinkarnasi atau bukan. Biasanya, reinkarnasi akan menjadi seorang bayi, tetapi Shin tidak mengalami itu. Shin masih mengingat dunia sebelumnya, tetapi karena dia terlihat kebingungan, Wilhelm memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut tentang hal itu. Shin bercanda menyebut Wilhelm sebagai pahlawan panti asuhan, yang membuat Wilhelm sedikit tersipu. Wilhelm menjelaskan bahwa dia hanya membenci para babi rakus yang mencoba merebut hak anak-anak yatim. Dan dia tidak suka melihat anak-anak menangis. Tiba-tiba, Shin menerima pesan dari Tiara yang mengatakan bahwa Shin telah membalas suratnya dengan banyak sekali pertanyaan. Ketika notifikasi ditekan, muncul sebuah surat pengantar, dan dengan cepat Wilhelm juga menunjukkan surat pengantar yang sama untuk memastikan keasliannya. Keduanya menempelkan surat tersebut hingga saling terhubung, menunjukkan bahwa keduanya asli. Selanjutnya, Lachia dibawa ke tempat di mana para Undead berada, dan tidak lama kemudian mereka muncul. Shin segera menangkap mereka dengan menggunakan skill pelindung, sementara Lachia melakukan serangan terakhir dengan sihir heal. Kemudian, ketika para Undead muncul lagi, Wilhelm turut bertarung dengan memotong kaki mereka. Sementara Shin juga bergabung untuk melawan Undead agar Lachia bisa melakukan serangan terakhir untuk meningkatkan levelnya dengan cepat. Sekarang mereka semua telah mencapai sebuah tempat yang dilapisi dengan pelindung berwarna biru, menandakan bahwa ini adalah wilayah selanjutnya untuk para Undead level tinggi. Di sini, Shin melihat dua kelompok gerombolan Undead. Akibatnya, Wilhelm dan Shin membagi diri mereka menjadi dua kelompok, dengan Wilhelm pergi sendirian, sementara Shin tetap bersama Lachia. Meskipun Lachia agak merasa lelah di sini, dia senang karena ini akan membantu meningkatkan levelnya dengan cepat. Dan sebentar lagi dia akan mendapatkan skill pemurnian. Di sisi lain, kita melihat bahwa Chiwai yang semakin kuat setelah mendapatkan pedang legendaris yang terlempar ke kamarnya. Dan beruntungnya, dia dibantu oleh sosok yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Ternyata Chiwai hebat ini adalah Shni. Para pasukan sangat mengagumi kehebatan Shni yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka menyebut Shni sebagai ras haid human, dan mereka merasa aneh dengan munculnya para Undead, karena seharusnya mereka hanya muncul di daratan hantu. Setelah itu, Shni memiliki urusan penting dan dia langsung pamit pergi. Ternyata, dia sangat ingin memastikan kabar dari Tiara tentang kehadiran Shin yang sudah lama menghilang. Kembali ke Shin, setelah Wilhelm mengalahkan Skullface, seperti biasa Lachia melakukan serangan terakhir, dan kali ini berhasil naik level sehingga memancarkan cahaya terang. Melihat mereka panik, Shin menjelaskan bahwa itu adalah efek setelah memenuhi syarat untuk mendapatkan skill baru. Lachia segera merasakan informasi tentang cara menggunakan skill baru di dalam pikirannya, yaitu skill pemurnian. Lachia sangat senang karena Shin sangat membantunya. Namun, tiba-tiba energi hitam muncul di langit, menyerap para Undead, dan menggabungkan mereka menjadi sebuah kekuatan yang membentuk Skullface berukuran raksasa dengan level Lord ke-804. Lachia sangat ketakutan karena ini. Meskipun hutan ini dilindungi oleh barrier yang dibuat oleh guild, mereka terkejut melihat barrier itu retak, menunjukkan betapa bahayanya situasi ini. Mereka mencoba untuk tenang, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka terkepung oleh para Undead yang jumlahnya sangat banyak. Wilhelm menyarankan untuk segera menembus kelompok Undead tersebut. Namun, Shin memutuskan untuk tetap tinggal dan segera mengaktifkan limit off-nya. Dia menegaskan bahwa dia akan menghentikan Skeleton Lord. Sementara Wilhelm dan Lachia diminta untuk pulang lebih dulu. Wilhelm semakin penasaran dengan identitas sebenarnya Shin. Shin membuka jalan dengan menggunakan sihir petirnya. Sementara Yuzuha menyemburkan api biru agar tidak menjadi beban. Namun, para Undead terus bertambah banyak.
Dan disinilah Shin menggunakan serangan kilat yang memusnahkan para skeleton dalam sekejap. Dari kejauhan, Shin merasakan kekuatan yang familiar, yaitu kekuatan tuannya yang telah lama hilang, dan dia langsung bergerak mendekati sumber kekuatan tersebut. Shin kaget melihat minimapnya yang dipenuhi dengan tanda merah, menunjukkan bahwa mereka sudah dikelilingi oleh para undead. Yang lebih mengejutkan, ada tanda sekutu yang mendekat. Shin penasaran dan mendekatinya. Ternyata itu adalah Shini. Untuk tidak mengganggu momen mereka, Yuzuha yang pengertian menciptakan pelindung sementara, agar para undead tidak bisa mendekat. Shini yang sudah sangat merindukannya pun tiba-tiba. Shuni. Di situs ini, Shini meminta sesuatu yang ingin disampaikan, dan Shin langsung meminta maaf. Namun, pelukan itu semakin erat. Dia bingung harus menjawab apa. Seketika dia teringat masa lalunya yang sering mengucapkan kata, "Aku pulang." Akhirnya Shin mengerti dan mengucapkannya. Shini sangat merindukan Shin yang telah lama menghilang, sekitar 500 tahun lebih. Shin merasa lega karena data tentang Shini tidak hilang seperti yang terjadi pada para pemain game. Namun, karena situasi tidak memungkinkan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Shin meminta Shini untuk mengurus Skeleton Lord terlebih dahulu dengan menggunakan sihir Sanctuary yang bisa memusnahkan musuh dan menambahkan buff kepada party. Namun, Shin cukup terkejut mendengar Skeleton Lord yang bisa berbicara meminta kekuatan sebelum akhirnya tewas. Meskipun itu tidak terlalu penting saat ini, yang paling penting bagi Shin adalah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di atas reruntuhan, Shin menjelaskan bahwa saat mengalahkan bos dungeon terakhir, dia menemukan sebuah pintu terbuka dan tiba-tiba terserap ke dalamnya. Ketika Shin terbangun, dirinya berada di sebuah padang rumput. Intinya, Shin tidak pergi kemanapun selama 500 tahun. Dan dia langsung melompat ke waktu saat ini. Shini merasa lega mendengarnya karena Shin ternyata tidak memiliki niat untuk meninggalkannya. Shini kemudian menjelaskan bahwa setelah Shin menghilang, dungeon tiba-tiba lenyap tanpa bekas, dan para pendukung Shin bingung karena data mereka tidak ikut terhapus. Sebagai hasilnya, semua pendukung Shin bercerai untuk mencari tuannya. Dan saat ini hanya Shini yang kembali ke kuil bulan. Tiba-tiba, Shin meminta Shini untuk berhenti memanggilnya Master dengan alasan agar tidak menarik perhatian terlalu banyak di kota nanti. Dia lebih suka dipanggil dengan nama Shin saja. Meskipun Shini agak malu-malu memanggilnya dengan nama itu. Ketika Shini bertanya tentang tujuan selanjutnya Shin mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi tanah suci yang disebut Pustaka Kerajaan. Tiba-tiba, Shini bertanya apakah Shin akan pulang ke dunianya jika menemukan cara untuk melakukannya. Dan Shin pun menjawab iya. Seketika membuat Shini sangat sedih mendengarnya. Namun, Shini mencoba tetap tabah dan tersenyum, mendukung setiap keputusan tuannya. Shin kemudian bertanya seberapa jauh ingatan Shini. Shini menjelaskan bahwa dia masih ingat segalanya sejak turun ke tanah ini bersama Shin. Dan dia menyadari bahwa para pemain mengalami kondisi game kematian di mana mereka tidak bisa logat. Shin mengakui bahwa dia tidak bisa memberitahu hal itu kepada NPC lain pada waktu itu. Dia juga merenungkan apa yang mungkin dipikirkan oleh para NPC jika semua pemain telah logat. Maka dari itu, Shin memilih untuk tidak mengungkapkan apapun sebelum lawan bos akhir. Meskipun sebenarnya Shini sudah menyadari hal itu sejak awal. Kemudian, tiba-tiba Shini membicarakan tentang sebuah janji yang Shin tidak pernah lupakan. Namun, kita tidak diberitahu apa janji tersebut. Ketika matahari mulai terbit, Shini dan Shin merencanakan untuk mengadakan pesta reunian di rumah nanti. Sebelumnya, Shin memperkenalkan Yuzuha, yang ternyata merupakan monster elemental yang tanpa sadar adalah sosok roh terkuat. Ternyata, Yuzuha memiliki 3 ekor sekarang, dan yang paling mengejutkan adalah Yuzuha bisa berbicara dengan suara seperti Chiwai Lali. Untuk menghindari perbincangan yang berlebihan, Shin meminta Yuzuha untuk menyatukan kembali 3 ekornya menjadi satu, dan cukup berkomunikasi melalui pikiran saja. Shini yang terpesona dengan kelucuan Yuzuha, ingin sekali mengelusnya. Di sini, Shini mengungkapkan bahwa Shin selalu memberikan kejutan. Karena sampai sekarang belum ada orang yang bisa menjinakkan sosok elemental seperti Yuzuha. Saat hari sudah mulai siang, Shin dan Shini mulai pulang ke rumah. Di tempat lain, Wilhelm menggendong Lachia dan berlari sekuat tenaga dari malam hingga pagi. Tiba-tiba Wilhelm merasakan kehadiran musuh. Dia langsung bersiap menghadang.
Namun ternyata yang datang adalah Shin dan Shini. Lachia langsung pingsan. Sementara Wilhelm marah karena merasa ditipu. Sementara itu, para pasukan terheran melihat bekas tanah yang terbelah di tempat lain. Ryan, yang terkejut dengan banyaknya kejadian di tempat itu, tidak hanya karena tanah terbelah. Semalam, dia melihat cahaya misterius bersinar di langit yang menghilangkan para undead dan Skullface, serta memberikan efek buff bagi para kesatria. Ryan juga terheran melihat jejak sebuah pedang tertancap di tanah. Pedang tersebut tidak biasa. Pedang itu memiliki ukiran lambang elang. Menurut pengetahuan kesatria, lambang tersebut merupakan milik pandai besi hitam, penempat terhebat yang terkenal. Rione sangat ingin tahu tentang pandai besi hitam yang merupakan Haikuman dan pemilik toko kuil bulan. Dia berencana untuk menantangnya dalam duel untuk memastikan kebenarannya, dan mungkin juga berharap untuk diundang menikah dengannya. Kemudian Wilhelm bertanya kepada Shin tentang identitas sejatinya. Terkejut dengan kepatuhan Shini yang tidak wajar pada Shin, Shin memutarbalikan topik dengan membahas keberhasilan Shini dalam mengalahkan Lord, menyebabkan Wilhelm semakin kesal karena merasa dibohongi. Ketika tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi, Shin akhirnya mengakui bahwa dia adalah Haikuman. Lalu, Shin bertanya pada Wilhelm apa yang diketahui dunia tentang manusia tertinggi. Wilhelm menjelaskan bahwa manusia tertinggi adalah sosok yang memiliki kekuatan di luar batas akal manusia, bahkan dianggap sebagai dewa. Shin kemudian mengaku sebagai seorang pandai besi, dan untuk membuktikan kebenarannya, ia menawarkan untuk memodifikasi tombak Venom. Namun, Wilhelm tidak percaya pada ucapan Shin, karena ekspresi Shin terlihat sangat mencurigakan. Tiba-tiba, Lachia terbangun dan kaget mendapati kehadiran Shin di sana. Terlebih lagi saat ia bertemu dengan Shini yang sangat ia kagumi. Ketika perjalanan mereka berlanjut, mereka berencana untuk berpisah, dengan Wilhelm bertanggung jawab menyelesaikan urusan di gereja karena Lachia sekarang memiliki keterampilan penyucian. Sebelum berpisah, Shin memberikan sebuah item berupa surat untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Shin berharap agar Wilhelm memberitahunya jika mereka membutuhkan bantuan. Intinya, Shin akan datang membantu jika dibutuhkan. Karena ia telah menganggap Wilhelm sebagai teman pertama yang sangat baik dan peduli dengan anak-anak yatim. Shini bergumam dalam hati bahwa Shin tetap sama seperti dulu, selalu rendah hati dan melindungi orang yang lemah tanpa pilih-pilih. Singkat cerita, Shin dan Shini tiba di rumah. Namun tiba-tiba, Tiara datang dan melaporkan bahwa seorang kenalan Shini ada di sana. Padahal kenalan itu ternyata adalah Shin sendiri. Tiara heran melihat Shini datang bersama Shin, karena ceritanya akan panjang. Shini mengajak semua orang untuk makan terlebih dahulu. Sebelum makan, Shini memperkenalkan Shin kepada mereka sebagai manajer atau pemilik toko kuil bulan. Seketika Tiara langsung kaget dan meminta maaf karena perilakunya yang kurang sopan saat pertama kali bertemu dengan Shin. Singkat cerita, makanan yang dimasak oleh Shini, yang merupakan ahli masak, telah siap disajikan. Tiara heran karena Shini terlihat sangat serius dalam menghidangkan makanan ini, dan ia merasakan adanya aura aneh dari masakan tersebut. Shin menjelaskan bahwa bahan makanan tersebut terdiri dari daging monster yang kuat, sayuran langka, dan lain-lain. Tiara semakin heran karena monster yang disebutkan tadi adalah monster yang sangat sulit dikalahkan. Karena Shin tidak tahu banyak tentang aura, Shini menjelaskan bahwa aura adalah semacam kekuatan sihir yang tersisa dan terkandung di dalam daging dari monster yang kuat tersebut. Setelah itu, mereka semua menyantap hidangan dengan lahap selagi masih hangat. Setelah itu, Shin dan Shini membicarakan karakter pendukung lainnya, dan Shin merasa agak tidak enak karena mereka tersebar mencari Shin yang tak diketahui keberadaannya. Shini menegaskan bahwa itu adalah pilihan mereka sendiri, dan Shin tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Tiara mulai ngelantur, yang menandakan bahwa dia sudah cukup mabuk dari minuman. Akhirnya, acara makan itu dibubarkan, dan Shini membantu Tiara ke kamarnya. Sementara itu, Shin kembali ke kamarnya bersama Yuzuha. Shin merasa senang karena kamar ini masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Pada malam harinya, Shin tiba-tiba terbangun dan merasakan kehangatan dan kelembutan sesuatu. Ternyata, itu adalah Shini yang tidur di sampingnya. Shin terkejut karena ternyata yang empuk itu adalah opai Shini. Saat melihat Shini mengigau dan menangis, Shin menyadari betapa rindunya Shini padanya. Akhirnya, Shin membiarkan Shini tidur di sampingnya. Keesokan paginya, saat terbangun, Shini sudah tidak ada. Tetapi Shin sangat terkejut melihat Yuzuha yang telah berubah wujud menjadi bocil loli. Shin memberikan baju yang bisa menyesuaikan ukuran.
Saat keluar kamar, Shin tidak terkejut atau marah dan tidak banyak bertanya. Setelah sarapan, Shin ingin mendengar cerita dari Yuzuha tentang kenapa dia berada di sebuah kuil. Yuzuha mengatakan bahwa dia merasa sesak dan berlindung di kuil. Tetapi sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang simbol yang tertulis di lantai. Yuzuha juga tidak tahu tentang kejadian banyak orang menghilang 500 tahun yang lalu. Ketika ditanya sedang apa di sekitar kuil, Yuzuha bercerita bahwa dia sedang berjemur, tiba-tiba datang angin besar dan terjadi ledakan di mana-mana. Yuzuha berusaha menahan agar tanahnya tidak kacau. Karena Yuzuha lelah setelah melakukan itu, dia beristirahat di dalam kuil dan akhirnya bertemu dengan Shin di kuil tersebut. Shin menjelaskan bahwa dia menolong Yuzuha berkat informasi dari Mili. Karena itu, Shin dan Yuzuha berencana pergi menghampiri Mili untuk mengucapkan terima kasih. Shin menyarankan mereka membawa oleh-oleh berupa kue buatan Tiara. Ternyata, Tiara juga sempat menjual kue tersebut dan menjadi produk unggulan. Shin merasa kesal karena toko ini seharusnya menjual senjata, bukan kue. Shin berlanjut menjelaskan bahwa toko ini kehabisan barang dagangan seperti senjata. Shin merasa bersalah karena hanya dia yang bisa membuka bengkel pandai besi atau gudang senjata. Kemudian, Shin membicarakan hal penting, yaitu salah satu karakter pendukung yang ingin bertemu, bernama Girat. Shin terkejut karena setahunya Girat adalah ras High Beast yang hanya memiliki usia 150 tahun, sedangkan saat ini sudah terlewat 500 tahun. Ternyata, Girat sedang menunggu untuk bertemu dan mungkin tidak akan bertahan lama. Shin juga memberitahu bahwa Girat telah membentuk aliansi hewan Parnid dan Raja Hewan saat ini merupakan generasi ke-8. Berkat kehebatannya, Girat kini merasa tenang dan bisa beristirahat sambil menunggu Shin. Shin berencana menemuinya setelah bertemu Mili di ibu kota, dan Shin mengizinkan Tiara untuk ikut. Karena khawatir tentang toko, Shin memberitahu bahwa toko tersebut bisa dibawa pergi. Tiara terkejut dan bingung bagaimana caranya. Tapi Shin meyakinkannya bahwa dia bisa mengatasi semuanya karena kemampuannya yang luar biasa. Tiara merasa senang dan bersedia pergi kemanapun selama bersama Shin dan Shin. Sementara itu, Shin akan pergi ke kerajaan untuk melaporkan tentang Skullface. Sementara itu, Shin akan menempa senjata untuk mengisi kembali barang di toko. Untuk tetap berhubungan, Shin menyarankan membuat party agar bisa berkomunikasi melalui telepati. Mereka langsung membentuk party. Kemudian Shin menyarankan Tiara untuk mendaftar sebagai petualang di guild. Tiara pun bersiap-siap untuk berganti pakaian. Shin segera masuk ke bengkel pandai besi dan mulai membuat senjata. Karena terlalu bersemangat, Shin lupa menerapkan efek sihir, sehingga pedang yang dibuatnya terlalu berkualitas, melebihi senjata negara ini. Pedang tersebut tidak bisa dijual karena terlalu kuat. Shin kemudian menempa beberapa pedang lainnya. Tak lama kemudian, Tiara datang dengan pakaian barunya, siap untuk berangkat. そうだな。そうだな。 Sesampainya di ibu kota, Tiara terlihat sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia keluar rumah. Shin mengizinkan Tiara untuk bebas bermain. Tetapi setelah menyelesaikan tujuan utama mereka, yaitu mendaftarkan Tiara sebagai petualang dan mencari misi, Tiara dengan sangat bersemangat menarik tangan Shin untuk segera pergi ke guild. Shin merasa sangat senang melihat Tiara yang sekarang tidak takut lagi keluar rumah. Berbeda dengan saat mereka pertama kali bertemu. Namun, Tiara tiba-tiba merasa malu karena tidak tahu lokasi guild. Akhirnya, Shin membalikan situasi dengan menarik tangan Tiara. Tiara baru menyadari hal ini dan merasa sangat malu karena telah memegang tangan Shin. Setelah sampai di guild, Selika memberitahu bahwa peringkat Shin telah naik ke peringkat T. Shin jelas heran karena belum menyelesaikan misi apapun. Namun Selika memberitahu bahwa kenaikan peringkat tersebut telah disetujui oleh pihak guild sebagai imbalan karena Shin berhasil memusnahkan para undead dan mengalahkan Skullface. Shin tidak keberatan dengan kenaikan peringkatnya, meskipun menyadari bahwa hal ini mungkin membuat iri beberapa petualang lainnya. Selika mengatakan sebenarnya Shin seharusnya langsung naik ke peringkat A, sehingga kenaikan ke peringkat T masih dianggap wajar. Tiba-tiba, Selika bertanya tentang Ciwi yang dibawa Shin dengan tatapannya yang tajam. Shin memperkenalkan Tiara dan meminta Selika untuk mendaftarkannya sebagai petualang. Selika kemudian membahas mengenai Shin dan Tiara yang bergandengan tangan sepanjang jalan yang terlihat sedang berpacaran, membuat mereka berdua langsung salting. Disinilah Selika terlihat cemburu. Untuk mengalihkan pembicaraan, Shin bertanya tentang informasi mengenai Tanah Suci. Sayangnya, informasi tersebut hanya bisa diakses oleh petualang dengan minimal peringkat B. Shin tidak mempermasalahkan hal tersebut dan melanjutkan dengan meminta informasi mengenai misi lain yang terkait dengan wilayah Penrit.
Selika menemukan sebuah misi yang melibatkan pengawalan kereta menuju kota Byron, dan karena Shin setuju menerima misi tersebut, Selika menjelaskan bahwa keberangkatannya akan dilakukan sore ini. Shin juga bisa bergabung dengan dua petualang lain yang menerima misi tersebut. Setelah menghabiskan waktu dengan Tiara berjalan-jalan di kota, Shin mengunjungi gereja dan kebetulan bertemu dengan Lacia. Ketika Shin memperkenalkan Tiara sebagai murid dari Shni, Lacia terkesan dan banyak bertanya tentang Shni. Setelah masuk ke gereja, Millie sangat senang bisa bertemu kembali dengan Yuzuha. Dia juga sangat berterima kasih kepada Shin karena berkat bantuan Shin, panti asuhan ini tidak jadi diambil alih. Dengan kata lain, Lacia berhasil menjadi penerus yang bertanggung jawab di gereja karena memiliki skill penyucian. Ketika ditanya tentang keberadaan Wilhelm, dijelaskan bahwa Wilhelm sedang menyelidiki pendeta yang mengincar gereja. Saat ini, belum ada yang tahu dengan pasti tujuan dari pendeta tersebut. Untuk berjaga-jaga, Shin memberikan kalung dan gelang berisi sihir kepada Lacia, Millie, dan Tiara untuk melindungi mereka jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba, para bocil datang dan Shin menjadi idola bagi mereka karena telah membantu mencegah penggusuran panti asuhan. Setelah berpamitan dengan Lacia, Shin dan Tiara pergi. Shin kemudian kembali ke guild untuk mengambil kartu petualang Tiara. Setelah itu, Shin membawa Tiara ke sebuah gang. Di sini, Shin menunjukkan sebuah batu kristal yang memiliki kemampuan teleportasi. Tiara sangat kaget karena Shin memiliki begitu banyak benda aneh dan sangat langka. Teleportasi di dunia ini merupakan hal yang langka dan telah lama hilang. Merasa tempat itu sepi, Shin segera menggunakan batu kristal tersebut. Tiara terkejut ketika dalam sekejap mereka berada di depan rumah, dan lebih mengejutkan lagi, Shin mengubah rumahnya menjadi sebuah kalung. Singkat cerita, Shin tiba di tempat misi dan disambut oleh dua petualang lainnya, yaitu Gain dan seorang wanita berambut merah bernama Subaki. Tidak lama kemudian, Shin disambut oleh pemilik kereta, dan setelah semuanya berkumpul, mereka langsung berangkat. Di sisi lain, di dalam kerajaan, sang raja panik saat mendengar kabar bahwa bangunan kuil bulan telah menghilang. Sang raja terkejut karena mengetahui bahwa bangunan tersebut seharusnya dilindungi oleh sihir penghalang yang sangat kuat. Sang raja sekarang menunggu kedatangan Shni, yang diharapkan datang untuk memberikan penjelasan mengenai menghilangnya bangunan kuil bulan. Shin beralih di dalam kereta. Shin mengajukan untuk saling berbagi informasi kemampuan agar bisa saling mengandalkan. Tiara menjelaskan bahwa dia adalah seorang petualang peringkat G, seorang alkemis yang juga menguasai busur panah dan pedang. Subaki mengungkapkan bahwa dia adalah petualang peringkat T, dengan kemampuan sihir penguatan diri sendiri yang meningkatkan kecepatan. Gain, sebagai petualang peringkat A, memiliki kemampuan sebagai seorang samurai. Shin juga mengaku sebagai seorang samurai, tetapi dia memiliki kemampuan menggunakan sihir listrik dan api. Dan Shin memiliki monster kuat yang telah melakukan kontrak bernama Yuzuha. Gain cukup terkejut melihat seorang samurai yang tidak hanya memiliki sihir, tetapi juga bisa melakukan kontrak dengan monster. Subaki menyebutkan bahwa para samurai kebanyakan adalah orang-orang aneh yang membuat Shin merasa heran. Ketika Shin menanyakan tentang Hinamoto, Subaki menjelaskan bahwa biasanya para samurai berasal dari Pulau Hinamoto. Gain kemudian menjelaskan bahwa Hinamoto adalah sebuah pulau yang unik yang sangat mengagumi samurai. Pulau ini terdiri dari beberapa negara, yaitu negara Fugetsu, negara Majin Kepuroku, dan negara Kuromiko. Shin terkejut karena tidak menyangka guild yang ada di dalam game bisa menjadi sebuah negara. Tiba-tiba, terjadi kerusuhan di depan mereka, dan ternyata mereka dihadang oleh sekelompok bandit. Shin segera menyuruh pemilik kereta untuk berlindung di dalam. Gain dan Subaki bersiap untuk bertarung menghadapi para bandit, sementara Tiara bersembunyi di belakang kereta. Ketika Gain bertanya apakah Tiara pernah membunuh atau tidak, Tiara merasa ragu, tapi dia menguatkan tekadnya untuk melindungi Shin dari belakang dengan menggunakan panah. Namun tiba-tiba, si begal mengancam bahwa dia akan membiarkan Subaki tetap hidup karena dia tertarik pada Subaki, yang merupakan seorang ciwai unyu, dan dia berniat untuk melakukan hal yang tidak senonoh terhadapnya. Shin jelas merasa sangat marah mendengar ancaman itu. Dan Tiara sangat terkejut melihat aura pembunuh yang tiba-tiba muncul dari dalam diri Shin. Meskipun Tiara sebenarnya masih takut untuk membunuh manusia, situasi memaksa dia untuk membantu. Lalu Gain memasang kuda-kudanya bersiap untuk bertarung. Namun, si bandit justru tertawa karena mengetahui Gain memiliki peringkat A. Meskipun begitu,
Gain akan kerepotan melindungi dua petualang lainnya yang memiliki peringkat T. Gain terkejut dan bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan informasi tentang peringkatnya. Ini jelas bukan kebetulan. Ada seseorang yang memberitahu tentang para pengawal kereta. Lalu tiba-tiba, dengan berani, Tiara berhasil menembak para bandit yang sedang bersembunyi dengan panahnya. Para bandit sontak terkejut dan mulai menyerang. Khususnya saat mereka melihat kemampuan Tsubaki yang hanya memiliki peringkat T. Gain dengan mudah membelah salah satu bandit yang tersisa. Kemudian, Shin menunjukkan kekuatannya dengan langsung menghabisi dua bandit sekaligus dalam satu serangan. Salah satu bandit yang tersisa panik karena heran bagaimana seseorang dengan peringkat T bisa begitu kuat. Lalu ketika dia membanggakan pedang sihir miliknya, Shin langsung memotong pedangnya dan setelah itu Shin menghajar si bandit burik hingga babak belur. Ya karena masih membutuhkan info, bandit burik itu dibiarkan hidup. Lalu ketika bertanya siapa orang yang membocorkan informasi, tiba-tiba 喋ってもらうぞ。 Shin sangat terkejut dengan situasi ini. Setelah Shin merasa baik-baik saja, Tiara pergi menjauh dan terlihat salah tingkah hingga wajahnya memerah. Ternyata, Tiara melakukan tindakan itu untuk membersihkan aura dingin dan gelap yang ada di dalam tubuh Shin. Mirip dengan yang pernah dilakukan Shin pada Tiara. Meskipun Shin masih bingung dengan situasi tersebut, dia merasa ada sesuatu yang nikmat baru saja terjadi. Shin melanjutkan perjalanannya, dan di dalam kereta, Gayen membahas para bandit yang mereka temui sebelumnya. Menurut Gayen, para bandit tersebut mengincar barang-barang milik gereja yang dibawa oleh kereta ini. Meskipun ia tidak tahu apa saja barang tersebut. Di sisi lain, Shin berpikir dalam hati bahwa ini pasti ada hubungannya dengan penerimaan pendeta baru. Untuk menjadi pendeta baru, perlu persetujuan dari kantor pusat gereja. Jadi, para bandit tersebut sebenarnya ingin mengganggu proses tersebut. Singkat cerita, mereka semua tiba di kota Beirun karena telah sampai dengan selamat. Bapak itu pun memberikan gulungan sebagai tanda bahwa misinya telah selesai dengan sukses. Setelah itu, Shin melanjutkan perjalanannya menuju Farnit. Sedangkan Gayen akan pergi ke Kilmon. Mereka pun akhirnya berpisah. Shin memutuskan untuk membeli kereta karena perjalanan ke Farnit masih jauh. Akhirnya, Shin sampai di tempat penjualan kereta. Karena Tiara sering mengeluh sakit di pantatnya saat naik kereta, Shin berencana untuk memodifikasi keretanya menjadi lebih nyaman. Karena tahu Shin suka bertindak aneh, Tiara berpikir bahwa Shin akan membuat keretanya bisa terbang. Shin pun hanya bisa tertawa. Karena Shin membutuhkan kereta yang cukup lebar dan bisa menjadi tempat untuk tidur, dia memilih kereta yang lebih besar. Penjual kereta kemudian menawarkan seekor kuda kepada Shin. Karena kereta tersebut memerlukan 2 kuda untuk menariknya. Namun, Shin malah bertanya apakah keretanya bisa ditarik oleh monster. Penjualnya menjawab bisa. Bahkan lebih efektif karena monster memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kuda. Tetapi, menjinakkan monster sangat sulit dan jarang ada yang berhasil melakukannya. Akhirnya, Shin memutuskan untuk tidak membeli kuda dan hanya membeli keretanya saja. Ketika keluar dari toko kereta, tiba-tiba Shini menghubunginya. Shini telah menyelesaikan urusannya dengan kerajaan dan sedang menuju ke tempat Shin. Setelah Shin menceritakan bahwa ia membutuhkan kuda untuk menarik kereta, Shini langsung menawarkan untuk mencarikan monster yang bisa digunakan untuk menarik kereta. Shini kemudian menjelaskan bahwa pihak kerajaan sangat panik ketika kuil bulan tiba-tiba menghilang. Shini menjelaskan bahwa kuil bulan telah disimpan. Namun, akhir-akhir ini banyak yang mengawasi Shini dan bahkan banyak yang mencoba merekrutnya. Shin memahami bahwa mereka ingin menjadikan Shini bagian dari militer untuk memperkuat kekuatan mereka. Shini merasa kesal karena ada negara tetangga yang mengklaim kepemilikan atas kuil bulan. Shini sangat ingin menghancurkan negara tersebut. Shin berpikir bahwa mereka mungkin beranggapan bahwa dengan memiliki kuil, mereka akan otomatis memiliki Shini. Shini kemudian mengakui bahwa banyak orang yang ingin menikahinya. Dan dia sangat senang mendengar Shin merasa cemburu. Saat mereka membicarakan tempat menginap, seorang pedagang merekomendasikan penginapan paling nyaman di kota itu. Namun, ketika mereka sampai di sana, Shin terkejut karena penginapannya sangat mewah. Saat akan memesan kamar, mereka berdua merasa malu ketika ditawarkan satu kamar dengan 2 kasur. Shin juga terkejut mengetahui bahwa harga penginapan tersebut sangat mahal, setara dengan setengah bayaran dari misi mereka sebelumnya. Ketika masuk ke kamar, Shin terkejut melihat betapa mewah dan luasnya ruangan itu. Saat Shin sedang merawat senjatanya, Tiara datang dan bertanya kapan Shini akan datang. Shin menjawab bahwa Shini akan datang besok.
Karena hari masih siang, Shin mengajak Tiara untuk makan bersama di kamar itu. Setelah makan, Tiara mengatakan bahwa dia akan mandi. Spontan, Yuzuha juga ingin mandi dan ingin mandi bersama Tiara. Awalnya, Shin merasa tenang-tenang saja. Namun, ketika mendengar Tiara dan Yuzuha berteriak-teriak tentang OP Tiara yang menatap, Shin kaget dan berpura-pura tidak mendengarnya. ちょっとこっちがちょっとだよいい月だな Di sisi lain, Shin telah menemukan monster yang cocok untuk Shin. Keesokan paginya, Shin terbangun dengan sesak napas karena Yuzuha tidur tepat di atas hidungnya. Setelah itu, Shin langsung pergi ke toko kereta. Shin kemudian memodifikasi keretanya agar lebih nyaman dan melakukannya dengan sangat cepat, membuat Tiara terkejut. Tiba-tiba, Shin menghubungi Shin bahwa ia telah tiba di gerbang utara kota Birun. Shin langsung bergegas pergi ke sana. Setibanya di gerbang, Shin terkejut melihat Shin membawa monster berlevel ke-751. Shin mengatakan bahwa monster ini sangat cocok untuk menarik kereta. Shin heran, karena monster itu sangat besar. Shin kemudian menjelaskan bahwa monster ini berasal dari Gunung Suci. Tiara segera mencium monster itu, dan menurut Shin, monster ini memang sangat cocok untuk menarik kereta milik Shin. Ternyata, monster tersebut adalah hewan suci yang bisa mengubah ukurannya menjadi sedang atau bahkan sangat kecil. Saat ini, hewan itu berada dalam ukuran sedang. Shin merasa sedikit sedih karena berpikir Shin tidak suka. Namun, Shin segera menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya. Dia justru sangat senang karena keretanya bisa ditarik oleh hewan suci. Tiba-tiba, Yuzuha berbicara dengan bahasa monster dan menyampaikan bahwa monster tersebut siap untuk menarik kereta. Monster itu bernama Kagero dan memiliki kekuatan sihir ilusi serta petir. Singkat cerita, Shin sekarang sedang berangkat menuju Farnik untuk bertemu dengan teman lamanya, Gira. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Di sini, Shin mengakui bahwa kereta ini lebih nyaman daripada kereta kerajaan yang pernah dia naiki. Yuzuha berbicara dengan bahasa monster kepada Kagero, yang menceritakan bahwa ia memiliki ibu yang dulunya memimpin Gunung Suci. Namun, para petualang telah membunuh ibunya, dan sekarang yang tersisa hanya Kagero. Di sini, Shin merasa sedikit bersalah karena sebelumnya ia sering berburu untuk mencari item dari drop monster. Kagero menjelaskan bahwa ia telah diselamatkan oleh seorang wanita elf. Wanita elf tersebut ternyata adalah Tiara, yang terkejut dan ingat bahwa Kagero adalah anjing kecil yang pernah dia selamatkan di masa lalu. Tiara tidak menyangka bahwa takdir telah mempertemukan mereka kembali. Akibatnya, Shin memutuskan untuk melepas kontrak Kagero kepada Tiara, sehingga Tiara dapat menjalin hubungan dengan Kagero. Singkat cerita, kereta berhenti di suatu tempat, dan Shin mulai melepas kontraknya. Kemudian, Tiara memutuskan untuk melakukan kontrak, meskipun merasa ragu. Namun, Tiara tetap memberanikan diri untuk melakukannya. Beruntung, kontrak berhasil. Meskipun tubuh Tiara langsung merasa lemas. Akhirnya, mereka semua bermalam di tempat tersebut untuk istirahat. Setelah Tiara tertidur, Shin berbicara dengan Shin. Intinya, Kagero diserahkan kepada Tiara agar bisa melindunginya. Karena Shin tidak yakin apakah ia selalu bisa berada di sampingnya atau tidak. Tiba-tiba, Shin mengusap punggung Shin, membuatnya kaget namun sangat senang melihat Shin begitu perhatian. Mereka akhirnya tiba di sebuah hutan bagian tenggara Farnik. Tak lama kemudian, muncul dua orang asing di depan mereka. Shin tetap tenang karena dia tahu kedua orang tersebut adalah orang-orang dari keluarga Girat yang datang menjemput Shin. Benar saja, mereka langsung mengantar Shin ke kediaman Girat. Shin memberitahu bahwa kedua orang itu adalah cucu dari Girat, yang membuat Shin merasa heran. Setibanya di kediaman Girat, Shin langsung diantar ke kamar Girat. Di sana, Girat dijaga oleh dua ajudan, satu berupa kura-kura dan yang lainnya berupa gajah. Di sini, Shin dan Girat tidak menyangka masih bisa hidup hingga sekarang setelah 500 tahun berlalu. Girat kemudian memperkenalkan raja baru di wilayah ini yang bernama Wolfgang, dan wanita tersebut adalah putrinya yang bernama Kor. Dua ajudan Girat yang berwajah seperti kura-kura bernama Rajimdo, sementara yang berwajah seperti gajah bernama Vanku. Di sini Girat bercanda dengan Shin untuk mencairkan suasana agar tidak tegang. Karena ras Haikuman di dunia ini dianggap sebagai sosok legendaris yang ditakuti dan dihormati. Setelah itu, Shin dan Girat saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka ketika masih bertarung bersama 500 tahun yang lalu, di mana mereka selalu bersaing untuk mengalahkan sebanyak mungkin monster. Namun, ketika Girat hendak bercerita tentang proses pembangunan negeri ini, dia kesal karena Shin sudah menceritakannya lebih dulu kepada Shin.
Di sini, Shin menegaskan bahwa dia hanya menceritakan fakta karena dia tahu Girat suka melebih-lebihkan ceritanya. Akhirnya, sebagai gantinya, Shin menceritakan secara rinci alasan mengapa dia menghilang selama ini. Girat pun akhirnya memahami mengapa Shin tidak bisa ditemukan meskipun telah dicari kemana-mana. Kini, Girat ingin membahas topik utama mengapa Shin diundang ke sini, yaitu karena umurnya yang tidak lama lagi atau akan segera mati. Girat merasakan ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, di mana waktu yang seakan berhenti kini terasa berjalan lagi. Biasanya, ras bis memiliki umur sekitar 150 tahun. Tetapi ketika Shin menghilang, waktu seakan berhenti, memungkinkan Girat untuk hidup selama 500 tahun lamanya. Ketika Shin muncul kembali, waktu terasa berjalan lagi, dan dalam waktu kurang dari 1 bulan, Girat akan mati. Oleh karena itu, sebelum kematiannya, Girat meminta satu permintaan yang merupakan impiannya sejak lama, yaitu berduel dengan Shin. Shin menyadari bahwa permintaan Girat tampak seperti keinginan untuk mati sebagai petarung sejati. Girat menjelaskan bahwa kedua ajudannya sudah mengetahui impiannya itu dan memahami keinginannya. Ternyata, Fan dan Rajim adalah teman seperjuangan Girat ketika Shin menghilang. Jadi tidak heran jika mereka memahami Girat tanpa harus diberitahu. Girat telah menyelesaikan tugas akhirnya dengan memastikan negeri ini dipimpin oleh Wolfgang dan telah memiliki penerus yang kompeten. Artinya, keinginan terakhir Girat hanyalah berduel dengan Shin. Singkat cerita, pada malam harinya, Girat terus terang mengungkapkan bahwa kematiannya akan segera datang karena usia. Dan di akhir hidupnya, dia ingin berduel dengan ras Haikuman, yaitu Shin. Para pria memahami keinginan Girat ini. Namun wanita tersebut merasa aneh karena Girat tampak tenang meskipun kematian akan segera datang. Girat kemudian menegaskan bahwa dia telah hidup jauh lebih lama dari usia rata-rata dan memiliki cukup pengalaman untuk melihat teman-temannya gugur, menyaksikan anak-anaknya tumbuh, bahkan melihat cucu-cucunya tumbuh besar. Girat hanya ingin Quran menyaksikan keinginan terakhirnya, dan Quran akan menemukan jawaban mengapa Girat hidup sampai sekarang. Akhirnya, Quran mulai memahami dan menerima situasi ini, dan duel itu akan dilakukan minggu depan. Malam harinya, Shin melamun, bertanya-tanya mengapa mereka baru bertemu sekarang namun langsung diajak duel. Di saat itu, Yuzuha merasakan kesedihan Shin. Sementara itu, di sisi lain, Girat sedang termenung, merenungkan penyesalan terbesarnya dalam hidup, yaitu saat hilangnya Shin. Dunia ini terasa hampa tanpa kehadiran Shin, karena keinginan satu-satunya tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, Girat sangat berterima kasih kepada Shin yang telah kembali sebelum kematiannya tiba. Singkat cerita, pagi harinya, Shin dibangunkan oleh Yuzuha dan langsung sarapan bersama dengan yang lainnya. Setelah itu, karena senjata milik Girat sudah usang, Shin membawa Girat ke toko kuil bulan. Seperti biasa, senjata Girat diperbaiki dengan cepat. Singkat cerita, pada malam sebelum duel, Shin menyerahkan senjata Girat yang telah disempurnakan. Di momen tersebut, Girat ingin menanyakan sesuatu yang penting tentang Shin, yaitu apakah Shin akan kembali ke dunia asalnya dan meninggalkan Shin. Shin terdiam sejenak, mengenang kebersamaannya dengan Shin, lalu dengan tegas menjawab bahwa dia akan pulang. Meskipun jawaban itu sangat menyakitkan, Girat tetap menghargainya, karena dia tahu Shin pasti memiliki alasan tersendiri. Tapi sebenarnya, Shin berharap semua orang hidup dan bisa bahagia bersama, meskipun itu mustahil. Singkat cerita, keesokan harinya, Girat dan rombongan berangkat menuju hutan tempat duel menggunakan kereta milik Shin. Setelah sampai, sebelum bertarung, Shin meminta Shin untuk menjaga yang lain jika terjadi serangan yang meleset, dan Tiara hanya bisa memberikan semangat kepada Shin. Sementara itu, Girat mendapat dukungan dari Wolfgang, yang menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melupakan ajaran dari raja pertama. Quran mengungkapkan janjinya untuk menjadi pejuang penerus yang layak. Setelah itu, Shin dan Girat turun dari tebing untuk memulai duel. Quran yang terlihat sedih ditenangkan oleh Wolfgang, yang mengatakan bahwa mereka harus menyaksikan pertarungan hingga akhir. Semuanya pun sangat terkejut melihat kehebatan pertarungan mereka yang luar biasa. Namun menurut Shin, itu hanya pemanasan dan mereka belum mengeluarkan semuanya. Girat sangat mengagumi Shin karena kekuatannya masih sama seperti dulu. Maka dari itu, Girat memutuskan untuk menunjukkan seluruh kemampuannya dan berubah wujud menjadi serigala. Sebelum melanjutkan bertarung,
Gira teringat kata-kata Shin semalam bahwa Shin tidak akan menggunakan gelar yang diberikan oleh bos akhir. Gira menyadari bahwa dia mungkin akan kalah dengan cepat. Tetapi dia tetap akan menunjukkan semua kemampuannya dalam duel terakhir ini. Gira berusaha mencapai kekuatan Shin. Meskipun Shin berhasil menghindari serangan dari Gira, tiba-tiba Gira muncul di belakang dan melancarkan beberapa serangan jarak dekat. Shin benar-benar kesulitan dan harus menghindar dengan melompat ke udara. Karena Gira terlihat sangat serius, Shin memutuskan untuk menghargainya dengan menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun, Shin kalah dalam pertarungan tersebut dan pedangnya langsung hancur. Sayangnya, saat Gira akan melanjutkan serangannya, tubuhnya tidak lagi sanggup bergerak. Gira menyadari bahwa ini adalah batas dari tubuhnya saat ini. Tetapi dia sangat senang telah berhasil mencapai kekuatan yang dimiliki Shin. Gira kemudian meminta hadiah terakhir dari Shin, yaitu ingin melihat kekuatan penuh yang dimiliki oleh Shin. Dia menyadari bahwa sejak awal, Shin belum menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Jadi sebagai penghormatan kepada Gira, Shin dengan segera menunjukkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Singkat cerita, sekarang Gira sudah meninggal dan Shin menggendongnya dengan penuh perasaan. Shin mengangkat kepala dan menyatakan bahwa Gira telah berhasil mencapai status High Human. Oleh karena itu, mereka semua diminta untuk tidak menunjukkan wajah sedih, agar senyum Gira tetap terkenang. Ketika hari pemakaman tiba, penduduk Vanrid tidak bisa menahan tangis mereka. Sementara Wolfgang dan Kuran tetap tegar memberikan penghormatan. Malam harinya, saat Shin sedang sendirian merenung, Shini datang menghampiri dan memeluknya karena tahu perasaan sebenarnya yang ada di hati Shin. Shini mengizinkan Shin untuk melakukan apapun yang dibutuhkan saat ini, termasuk menangis dan mengungkapkan kesedihan. Pada hari-hari berikutnya, Shin dan teman-temannya mulai menjelajahi kota di wilayah Vanrid ini. Di sini, Tiara dan Shini sudah siap dengan kostum kucing mereka, agar lebih mudah berbaur dengan penduduk dari ras Beast. Namun, Shini terlihat sedikit malu-malu dan ingin mendapatkan pujian. Ternyata, tujuan Shin di sini adalah untuk bertemu dengan karakter pendukung lainnya yang pernah hadir di upacara pemakaman Girat semalam, yaitu Shuait dari ras Dragnail, perwakilan dari kerajaan Naga Klimon. Singkatnya, Shin dan teman-temannya telah tiba di depan rumah penginapan yang digunakan oleh perwakilan dari setiap negara. Sambil berjalan, Shin bertanya dan Shini menjelaskan bahwa Shuait pernah menjadi Raja Naga. Tetapi sekarang dia tidak lagi terikat dengan kerajaan karena hanya menjadi raja sementara saat raja generasi kedua terluka parah. Kemudian, Shuait datang ke ruangan. Awalnya, suasana agak canggung. Tetapi setelah anak buah Shuait pergi, Shuait langsung berlutut di hadapan Shin dan mengungkapkan bahwa dia akan kembali menjadi garda terdepan bagi Shin. Shin merasa tidak nyaman dan segera meminta Shuait untuk bersikap biasa saja dan menganggap pertemuan ini sebagai sekadar reuni. Tiba-tiba, Shuait bertanya mengapa Shini memakai pakaian seperti itu. Shin kemudian membahas kematian Girat sebagai pejuang sejati, lalu memberitahu bahwa dirinya akan menuju Tanah Suci. Karena Shuait akan ikut, dia akan kembali ke Klimon terlebih dahulu sebelum menyusul. Karena tidak ada lagi yang perlu dibahas, Shin berpamitan. Namun, sebelum pergi, Shin memberikan tombak Kirana Padu milik Shuait. Menurut Shuait, tombak itu kini terasa luar biasa dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Shin kemudian menjelaskan bahwa kontrol mananya saat ini semakin stabil, sehingga performanya meningkat hingga 50%. Karena Shin ingin naik ke peringkat C, ia mengambil misi di guild kota ini dan memilih misi untuk membasmi para goblin. Kaure yang sedang tidak ada pekerjaan ingin ikut serta, sekaligus memastikan pemulihan hutan Raula akibat duel antara Shin dan Gira. Akhirnya, Kaure diizinkan untuk ikut dan mereka mulai memburu goblin di hutan Raula. Setelah itu, mereka mulai memeriksa pertumbuhan pohon di sana. Kaure menyarankan untuk mencabut tanaman aneh yang tumbuh di hutan tersebut. Kemudian, Shin kembali ke guild untuk melaporkan hasil buruannya. Tiba-tiba, resepsionis memberikan surat titipan untuk Shin. Isi surat tersebut adalah panggilan bagi Shin ke istana. Menurut Shin, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, ketika teringat pedang yang terlempar, Shin panik dan memutuskan untuk menunda pertemuan itu
sampai dia naik peringkat terlebih dahulu. Shini dan Tiara langsung memutuskan untuk menemani Shin. Sedangkan Kaoru tidak bisa ikut karena sibuk bekerja dan tidak bisa meninggalkan negaranya. Sebelum kembali ke kota Billerick, pada malam hari, Shin menemui Wolfgang. Ternyata, tujuan Shin adalah memberikan senjata peninggalan milik Girat kepada Wolfgang. Wolfgang sangat terkejut karena dia mengira senjata itu sudah lama rusak. Ternyata, Shin yang membuatnya dan sekarang telah memperbaikinya, bahkan menyempurnakannya. Senjata itu sudah disesuaikan agar bisa digunakan oleh Wolfgang dan kekuatannya sesuai dengan kehendaknya. Keesokan paginya, Shin dan teman-temannya berpamitan untuk pergi. Tidak ingin membuang waktu, Shin menggunakan batu kristal teleportasi, dan dalam sekejap mereka sudah berada di sebuah hutan dekat kota Billerick. Di sana, Shin menemukan sejumlah pasukan yang sedang berjaga. Beruntung, Shin menggunakan skill penyembunyian sehingga keberadaan mereka bertiga tidak terdeteksi. Menurut Shini, pasukan kerajaan itu pasti berharap kuil bulan muncul kembali. Padahal orang-orang di sana sudah lama lupa bahwa kuil bulan adalah bangunan portable. Tiba-tiba, Shini khawatir Shin akan menghilang, membuatnya sedikit malu. 消えてしまいませんよね。え？置いていくわよ。普段適当に生きてるみたいなはず。 Mereka kemudian tiba di guild, dan seperti biasa, si kembar selika menyambut Shin dengan hangat. Mereka tidak merasa aneh jika Shin dipanggil oleh pihak kerajaan, karena Shin bukanlah petualang biasa. Selika kembali menunjukkan sikap judes melihat Shin yang selalu ditemani wanita cantik. Shin langsung membantah, mengatakan bahwa ia juga punya kenalan pria, seperti Wilhelm. Bahkan pernah mengerjakan misi bersama-sama. Seketika semua orang langsung terkejut, karena Wilhelm adalah petualang peringkat S yang terkenal kejam, dan selalu mengerjakan misi sendirian. Menurut Shin, pendapat semua orang tentang Wilhelm salah. Wilhelm sebenarnya orang yang baik. Tak lama kemudian, Shin diizinkan masuk ke sebuah ruangan khusus, di mana Barlook memperkenalkan seorang penyihir bernama Arad, yang merupakan seorang analis kerajaan. Ketika Shin bertanya mengapa kerajaan memanggilnya, Arad justru balik bertanya apakah Shin tahu tentang pedang yang terbang hingga ke kamar putri kedua kerajaan Billerick. Kejadian itu menimbulkan kehebohan besar di dalam kerajaan, karena pedang yang menancap merupakan pedang setingkat legenda, dan waktu kejadian itu bertepatan dengan Shin yang telah mengalahkan Skullface berlevel tinggi. Shin panik dan tidak bisa lagi berbohong. Arad menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki pedang tersebut dan menemukan mana yang sama dengan batu permata Skullface yang dikalahkan Shin. Mereka yakin bahwa Shin adalah sosok yang melemparkan pedang itu. Yang memanggil Shin ke sini adalah putri kedua Rione. Karena tertarik dengan insiden ini, Shin panik, takut akan dihukum. Barlook menjelaskan bahwa Rione pernah memburu Skullface, dan dengan pengalamannya, ia yakin bahwa Shin tidak sengaja melemparkan pedang tersebut. Namun, Shin semakin bingung tentang alasan sebenarnya dia dipanggil. Setelah itu, Shin berkumpul kembali dengan para wanita dan menceritakan percakapan sebelumnya. Shini menduga bahwa kemungkinan kerajaan ingin merekrut Shin atau mungkin menawarkan pernikahan dengan putri kedua. Karena itu, Shini menyarankan Shin untuk menolak perekrutan dengan alasan tidak bisa meninggalkan patinya. Untuk masalah pernikahan, Shin bisa menolak dengan alasan sudah memiliki tunangan, yaitu Shini atau mungkin Tiara. Seketika Tiara menjadi malu, sementara Yuzuha malah ingin ikut-ikutan jeti tunangan Shin. Shin berusaha menjelaskan bahwa ini semua hanya berpura-pura dan bukan kenyataan. 待てユザ、それはいかん。俺が社会的にする。 Yuzuha malah bertanya apakah Shin berarti tidak jeti menikah dengan Shini, yang membuat semuanya semakin malu. Keesokan paginya, Shin datang ke kerajaan sendirian dengan mengenakan seragam yang rapi. Ia langsung disambut oleh Gadras dan diantar ke ruangan Rione. Shin kemudian iseng memeriksa level Gadras, yang ternyata merupakan salah satu pasukan terkuat di kerajaan ini, dengan level ke-188. Saat bertemu dengan Putri Rione, dia langsung menunjukkan pedang yang terlempar hingga ke kamarnya. Shin berkata jujur bahwa pedang itu memang milik Skullface yang telah dikalahkannya, dan pedangnya sendiri rusak saat bertarung dengan pedang tersebut. Rione tiba-tiba mengatakan bahwa Shin sangat berbeda. Menurutnya, biasanya petualang yang baru muncul dianggap sebagai orang terpilih, dan jika dianggap kuat, mereka pasti akan dipanggil oleh kerajaan. Pada saat itu, biasanya orang yang dipanggil akan merencanakan pembunuhan, sehingga Shin masih dicurigai. Namun, menurut insting Rione, Shin dianggap sebagai orang yang aman. Gadras kemudian menjelaskan bahwa Shin dianggap aman karena memiliki surat dari kuil Bulani. Rione menambahkan bahwa Shini tidak akan memberikan surat tersebut kepada seseorang yang berniat melakukan pembunuhan. Sekarang, Rione akan membahas topik utama.
Shin merasa panik karena mengira akan diajak menikah, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, Shin malah diajak untuk bertanding dalam duel. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang diikuti oleh sosok bayangan, dan kemudian Shin kemudian dibawa ke tempat teleportasi dan langsung diantar ke arena duel. Shin terkejut karena tidak mengenal tempat tersebut. Rione menjelaskan bahwa arena ini sudah ada sejak sebelum insiden kejatuhan agung. Namun, Rione belum sepenuhnya memahami tentang tempat ini, termasuk koordinat dan fungsi lainnya. Karena tidak sabar untuk memulai duel, Rione meminta Shin untuk memilih senjata. Shin memilih senjata yang kecil, sementara Rione memilih senjata yang besar. Karena tidak ingin membuang waktu, mereka segera memulai duel dan langsung bertukar serangan. Untuk menghargai Rione, Shin sedikit meningkatkan statusnya sebelum melanjutkan serangan. Shin kemudian menunjukkan skill untuk memperkuat dirinya. Dan ternyata Rione juga memiliki kemampuan yang sama. Selain itu, serangan Rione sangat kuat meskipun ia membawa beban yang lebih berat. Shin merasa agak terkejut karena serangan terakhir bisa saja mengakibatkannya mati seketika jika tidak menghindar. Karena pedang Rione sudah bengkok, Shin meminta untuk mengakhiri duel. Rione merasa puas setelah membuktikan bahwa Shin adalah seorang yang kuat. Namun, Rione tiba-tiba menawarkan Shin untuk bergabung dengan pasukan kerajaan dan berjanji akan memberikan posisi yang menjanjikan. Shin menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia merasa lebih cocok sebagai petualang, dan Rione menerima keputusan Shin. Kemudian, Shin bertanya mengapa Rione membawa pedang Stalfest tapi tidak mengujinya. Rione menjelaskan bahwa tradisinya adalah seorang pria memberikan pedangnya sebagai tanda lamaran, dan jika pria tersebut selingkuh, pedangnya akan digunakan sebagai saksi bisu untuk menghukum pria tersebut. Rione ingin Shin memberikan pedang itu sebagai hadiah, dan pernyataan sebelumnya hanya sebuah candaan. Namun, pada kenyataannya, memberikan pedang dianggap sebagai lamaran, dan Rione tidak ingin memaksa Shin untuk melamarnya. Meskipun demikian, Rione sangat ingin mendapatkan pedang tersebut. Shin setuju memberikan pedang itu sebagai hadiah, bukan sebagai tanda lamaran. Rione berniat menyiapkan uang sebagai pengganti, tetapi Shin mengatakan bahwa itu tidak perlu karena dia tidak membutuhkan uang, mengingat dia sudah memiliki banyak uang. Akhirnya, Shin meminta akses untuk mencari informasi di perpustakaan sihir tentang Tanah Suci. Awalnya Rione merasa heran, tetapi ia menghargai keinginan Shin. Setelah itu, mereka semua kembali berteleportasi ke istana. Namun, mereka terkejut ketika kembali karena semua penjaga sudah tepat. Ternyata, semua itu adalah ulah seorang pendeta kerasukan bernama Kardinal Grerio. Gadas mencoba untuk menyadarkan penjaga, sementara Shin dan Rione tiba-tiba dipaksa untuk berteleportasi. Ternyata, Rione dan Shin kini dipaksa berteleportasi ke Tanah Suci Chalkia. Dan Rione masih bingung mengenai mengapa Grerio bisa menjadi gila seperti itu. Sementara itu, Shin sudah mengetahui bahwa Grerio terkena sihir Charm and Confusion. Namun, Shin tidak memberitahukan Rione tentang hal ini, karena yang penting saat ini adalah mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Shin mencoba bertelepati dengan Shini dan beruntung masih bisa terhubung. Shini sangat khawatir karena sempat tidak mendapatkan respon dari Shin. Shin kemudian menjelaskan situasi yang terjadi, termasuk apa yang menimpa Grerio. Shini menyebutkan bahwa sihir Charm and Confusion adalah sihir terlarang. Dan jika kerajaan mengetahui ada yang menggunakannya, pelakunya akan dihukum mati. Oleh karena itu, Shin meminta Shini untuk mencari tahu siapa yang mengendalikan Grerio. Sebenarnya, bagi Shin, kembali ke istana sangatlah mudah dengan hanya perlu menggunakan sihir teleportasi. Namun, jika Rione mengetahuinya, dia akan semakin naksir dengan Shin. Karena itu, Shin meminta Shini untuk menangani masalah di istana dan berencana untuk bertemu di kota Pamar. Singkat cerita, Shini dan Tiara berangkat menuju istana. Dalam perjalanan, Shini menjelaskan situasi Shin saat ini dan bahwa dia ditugaskan untuk menangani masalah demon. Tiara mengetahui bahwa demon adalah monster yang terbentuk dari miasma iblis. Shini menjelaskan bahwa demon berbeda dari monster lain karena memiliki kecerdasan lebih tinggi, dapat menyamar sebagai monster lain, bahkan bisa berpura-pura menjadi manusia. Semakin mirip penampilan demon dengan manusia, semakin besar pula kekuatannya. Agar tidak terdeteksi saat memasuki istana, Shini menggunakan skill hiding, yaitu skill untuk menjadi tidak terlihat dan tidak terdengar. Ternyata, skill tersebut digunakan untuk menyusup ke dalam penjara, di mana demon sudah ditahan oleh kerajaan. Shini berniat memeriksa demon tersebut.
Para penjaga yang menjaga penjara langsung tertidur karena efek skill Shini. Sehingga Shini dengan mudah dapat memasuki penjara yang menahan demon. Ternyata demon yang dimaksud adalah Greryl. Greryl menceritakan bahwa dia tidak bisa mengingat semua perbuatannya yang jahat, termasuk saat mentransportasi putri. Shini menjelaskan bahwa Greryl terkena sihir charm dan menginformasikan bahwa putri masih selamat. Karena Greryl sudah tidak khawatir lagi, Shini dapat dengan mudah menghilangkan efek negatif dari sihir tersebut. Namun, yang ternyata adalah demon yang mengendalikan Greryl. Monster itu langsung menyerang kembali. Tetapi semua serangannya dengan mudah ditangkis. Karena merasa kalah dalam hal kekuatan, monster tersebut mencoba membujuk Shini dengan mengatakan bahwa para pejuang telah meninggalkan tempat ini dan bahwa manusia di sini sudah mengalami kemunduran dalam hal kekuatan. Intinya, monster tersebut berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya bagi Shini untuk berpihak pada manusia. Namun, Shini tidak terpengaruh oleh bujukannya. Ketika monster itu mengungkit tentang tuannya yang tega meninggalkannya dan tidak akan kembali, Shini sangat marah. Untungnya, Shin telah kembali. Sehingga Shini tetap tenang. Dia menunjukkan pedang buatan Shin dan langsung memenggal monster tersebut. Monster tersebut akhirnya menyadari bahwa ras Haikhuman telah kembali. Kemudian, Shini mendekati raja yang sedang panik karena putrinya hilang. Raja sangat heran mengapa Shini membawa Greryl yang sebelumnya ditahan di penjara. Shini kemudian menjelaskan semuanya, termasuk tentang demon. Meskipun mereka panik, mereka merasa lega mengetahui bahwa putrinya masih selamat bersama Shin. Greryl meminta maaf karena telah menyebabkan kekacauan di kerajaan. Untungnya, raja memaafkannya karena ini bukan kesalahan Greryl. Setelah urusan selesai, Shini meminta izin untuk pergi ke kota Pamer. Saat mereka berjalan, Tiara sangat terkejut ketika Shini mengatakan bahwa dia akan menuju benteng Pamer dengan berlari. Kembali ke cerita tentang Shin, di sini Rione menjelaskan bahwa menurut informasi yang didapat, monster-monster yang muncul di Tanah Suci sangatlah kuat. Untungnya, Rione membawa senjata Skullfest. Namun, Rione khawatir karena Shin tidak membawa senjata apapun. Shin mengatakan untuk tetap tenang, tapi dalam hati, ia berpikir untuk tidak menunjukkan semua kemampuannya di depan Rione. Namun, situasinya mungkin akan sulit jika tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Rione kemudian menjelaskan bahwa Tanah Suci ini memiliki 4 gerbang di setiap sisinya. Tetapi ada satu pintu kecil yang berfungsi sebagai mekanisme penutup dan pembuka gerbang. Karena tidak ingin repot, Shin memutuskan untuk mencari jalan pintas dengan cara melompati tebing tembok. Namun, yang terjadi berulang kali. Shin justru berteleportasi ke tempat yang sama. Lalu, Shin mencoba melompat dari sisi lain dan lagi-lagi, dia berteleportasi ke tempat yang sama. Di sini, Shin baru teringat mekanisme game yang dulu ia mainkan. Kemudian, Shin mengajak Rione ke suatu tempat, dan benar saja, dia menemukan sebuah bola cahaya. Shin menjelaskan bahwa kota ini telah dirancang sebagai dungeon, yang berbeda dari dungeon biasa. Dengan kata lain, Shin harus mengikuti rute yang telah ditentukan, dan tidak ada jalan pintas. Lalu, Shin maju lebih dulu untuk mengecek apakah ada banyak monster atau jebakan. Dan dalam sekejap, dia kembali. Menurut Shin, tempat yang ia teleportasi tadi sangat aman sehingga bisa dilewati oleh Rione. Namun, dalam hati, Shin berpikir bahwa jika ada monster pun, ia bisa dengan mudah mengalahkan semua monster tersebut. Singkat cerita, mereka berdua langsung berteleportasi ke dalam reruntuhan Tanah Suci. Tiba-tiba, muncul seekor monster yang diselimuti miasma dengan level 531 dan menciptakan angin puting beliung. Shin segera menenangkan Rione, mengatakan bahwa ia akan mengurus sihirnya. Sementara Rione bertugas sebagai eksekutor. Rione heran mengapa monster di sini terasa mudah dikalahkan dan penasaran dari mana Shin mendapatkan pedang tersebut. Rione semakin tertarik pada Shin yang menyimpan banyak rahasia. Saat mereka terus berjalan, sekali lagi mereka menemukan bola cahaya dan langsung memasukinya. Tiba-tiba, mereka disambut oleh monster Gilsley level ke-684. Karena Rione sangat percaya diri, dia langsung menyerang sendirian. Tetapi ternyata slime tersebut terlalu kuat. Bahkan, slime itu bisa mengikat Rione sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan yang lebih parah lagi, slime tersebut mengeluarkan cairan yang bisa melelehkan apapun. Untungnya, Shin segera menyelamatkan Rione. Shin meminta Rione untuk bekerja sama, dan Shin membakar slime tersebut dengan api.
Pada saat itulah Rione menghancurkan inti slime-nya. Akhirnya, slime yang jahat itu musnah. Mereka berdua sangat senang. Tetapi Shin merasa sedikit canggung karena ada sesuatu yang membuatnya salah tingkah di sampingnya. 見えそうだぞ。何が Saat Rione sadar, dia langsung merasa malu. Shin memberikan baju ganti kepada Rione. Rione terkejut karena tidak menyangka Shin memiliki item berupa baju seperti itu. Shin menjelaskan bahwa ia hanya meminjamnya dari seorang kenalannya. Rione kemudian mengeluh mengapa Shin memberikan baju yang begitu ketat. Dan Shin hanya melirik ke arah Rione. おい いや、別に。 Selanjutnya, Shin menghubungi Shini untuk meminta izin mengajarkan sihir penguat kepada Rione. Karena Rione tidak akan mampu melawan monster di tempat itu, hanya dengan mengandalkan keterampilannya. Shini memberikan izin karena situasinya sangat darurat. Shin pun mulai mengajari Rione sedikit tiruan sihir penguat. Rione segera mencobanya dan ternyata, Rione memiliki elemen api yang memberikan efek terbakar ketika ia menghunuskan pedangnya. Shin menjelaskan bahwa jika pedang Rione adalah pedang biasa, pasti akan hancur. Rione merasa tidak enak karena telah diajarkan keterampilan khusus yang belum diketahui orang lain dan diberikan pedang legendaris tanpa imbalan apapun. Untuk membuat Rione merasa lebih baik, Shin meminta satu hal, yaitu agar Rione melindungi dan mensejahterakan rakyatnya sebagai anggota kerajaan. わかった なんとかごまかしたけど。 Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gerbang yang tertutup telur monster. Tiba-tiba, Shin merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Tak lama kemudian, telur-telur monster itu menetas dan menjadi monster es. Shin segera menyerang sambil menghindari serangan dan menggendong Rione, karena monster tersebut terlalu kuat. Shin meminta Rione untuk bekerja sama. Shin akan maju sebagai umpan sementara Rione menyerang dari belakang. Namun, serangan Rione tidak berhasil. Shin maju dan langsung menghancurkan kepala monster dengan sihir api. Awalnya, mereka senang karena mengira pertarungan telah berakhir. Namun, tiba-tiba monster tersebut kembali utuh, sehingga mereka berdua lari untuk membuat rencana lanjutan. Shin kemudian membuat rencana baru, di mana Rione disuruh menuju pintu mekanisme, karena di dalam sana pasti ada mantra yang membuat monster beregenerasi. Sementara itu, Shin akan kembali menjadi umpan. Rione segera bergegas, dan karena tidak melihat, Shin langsung mengeluarkan limit off dan dengan mudah memenggal monster tersebut. Namun, monster tersebut kembali beregenerasi. Sementara itu, Rione sudah menemukan pintu mekanisme dan langsung memasukinya. Shin telah membunuh monster itu sebanyak 30 kali. Tetapi tiba-tiba monster tersebut memancarkan bola sinar dari dadanya. Tiba-tiba, tubuh Shin seolah-olah ditarik, dan saat ia menyerang, serangannya justru terserap. Entah kenapa, tiba-tiba tubuh Shin memancarkan sinar keemasan. Shin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menyerang lagi. Dan kali ini monster tersebut tidak lagi beregenerasi. Shin pun tidak menahan diri lagi hingga akhirnya. Setelah mengalahkan monster tersebut, Rione datang. Tanpa penjelasan lebih lanjut, mereka berdua langsung berangkat menuju wilayah Falmer, melewati gunung yang ada di depan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Shini yang sedang beristirahat sangat senang mendengar kabar bahwa Shin telah berhasil keluar dari tanah suci. Namun, ketika mengetahui bahwa Shin akan berkemah berdua dengan Rione, Shini langsung panik. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak marah. Meskipun begitu, Shini mendadak ingin melanjutkan perjalanannya. Kembali ke Shin yang telah membuat perkemahan karena hari mulai gelap. Seperti yang dikhawatirkan oleh Shini, setelah Rione mengetahui bahwa Shin adalah orang yang kuat, Rione langsung mendekat. Shin tidak bisa berkata-kata karena Rione meminta Shin untuk menjadi sandarannya sejenak dan berbicara dengan akrab. Rione tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya karena orang-orang di istana selalu berbicara dengan formal dan hormat padanya. Keesokan paginya, Shin yang berjaga di luar terbangun karena melihat segerombolan monster menuju arah Falmer. Monster-monster ini memilih menuju Falmer karena kota suci yang mereka lewati dilindungi oleh Miss Garuda. Karena jumlah monster yang besar, Shin berencana untuk sampai duluan di Falmer agar bisa melaporkan situasi ini supaya mereka bisa lebih bersiap. Singkat cerita, Shin tiba di kota Falmer. Rione bertugas memberitahu penguasa Falmer. Sementara Shin akan memberitahu pihak guild petualang di kota ini. Shin melapor kepada ketua guild bernama Baron, menceritakan tentang serbuan monster yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Namun, Baron kurang percaya dan ingin memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Shin kemudian menunjukkan surat rekomendasi miliknya.
Setelah melihat surat tersebut, Baron langsung percaya dan siap mempersiapkan pasukan para petualang. Saat keluar dari Giller, Shin melihat sebuah toko yang terdengar familiar, yaitu toko miliknya Darlen. Kebetulan, Shin menghubungi Shin melalui telepati. Shin bertanya tentang toko tersebut, tetapi Shin mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tiba-tiba, Shin secara tidak sengaja bertemu dengan kenalan lamanya, Barret, yang ternyata merupakan karakter pendukung dari permainan lain, alias teman Shin. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua memutuskan untuk berbicara di sebuah kedai. Awalnya, mereka membahas tentang serbuan monster. Barret mengatakan bahwa itu akan mudah bagi Shin, yang merupakan ras manusia tertinggi. Namun, Shin tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya karena dia sedang bersama putri kerajaan Billeri. Shin tidak ingin menjadi target dari sang putri atau kerajaan. Kemudian, Shin iseng bertanya tentang tokonya Darlen. Ternyata, dugaan Shin benar. Toko tersebut ternyata milik Hibineko, yang merupakan temannya Shin. Bahkan, teman-teman Shin yang lain, Shadow dan Holly, juga berada di kota ini. Shin sangat heran mengapa mereka bisa hidup di dunia ini, padahal di era game, ketiganya sudah mati. Barret kemudian menunjukkan daftar pemain yang masih hidup di dunia ini. Shin terkejut, terutama ketika mengetahui bahwa para pemain yang telah melakukan pembunuhan pemain lain player kill juga masih hidup dan berada di dunia ini. Barret menjelaskan bahwa Shin telah mengusulkan untuk mencari para pemain PK tersebut. Anehnya, Shin tidak diberitahu tentang hal ini oleh Shin. Menurut Barret, ini seperti bentuk pengkhianatan, di mana anak buah yang menyembunyikan rahasia dari atasan mereka layak mendapatkan hukuman. Namun, Shin tidak percaya bahwa Shin telah berkhianat. Dia yakin bahwa Shin pasti memiliki alasan tertentu untuk tindakannya. Tiba-tiba, Barret mengatakan bahwa tuduhan tersebut hanya lelucon, karena ia tahu betul sifat Shin yang setia pada Shin. Setelah itu, Shin berjalan sendirian di kota dan tidak disangka, Tiara dan Yuzuha juga sudah tiba di sana. Sementara itu, Shin tampaknya sibuk menyapa para pejabat kota karena dia adalah orang yang terkenal. Singkat cerita, keesokan harinya, Shin berkumpul kembali dengan Shin, dan mereka semua bersiap untuk menemui penguasa Falmer. Namun, Shin masih terbebani dengan perkataan Barret dari kemarin, dan merasa bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Setelah tiba di kediaman penguasa Falmer, mereka segera menyusun strategi untuk menghadapi monster yang akan segera datang. Intinya, pasukan inti yang dipimpin oleh Shin akan berada di garis depan, dibantu oleh pasukan jarak jauh. Shin juga ditugaskan untuk melatih pasukan, termasuk Tiara. Singkatnya, Shin dan yang lainnya kembali ke kuil untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan berlangsung malam ini. Shin sudah menyiapkan senjata andalannya. Malam tiba, dan seluruh pasukan sudah siap di depan benteng untuk menyambut kedatangan monster. Shin terkejut melihat Rione, yang merupakan seorang putri, juga ikut terlibat dalam pertempuran. Rione mengatakan bahwa dia ingin menguji pedang legendaris yang diberikan oleh Shin. Tiba-tiba, Shin menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan setelah pertempuran berakhir. Tak lama kemudian, kelompok monster mulai terlihat, dan mereka langsung disambut dengan sihir seni yang sangat kuat. Sayangnya, Shin hanya dapat menggunakan sihirnya sekali. Akibatnya, Shin yang paling kuat mengatasi rombongan monster kedua. Tidak hanya Shin, Tiara juga menunjukkan kemampuannya dengan melemparkan anak panah yang memiliki ledakan sangat dahsyat. Kali ini, Rione juga menunjukkan kemampuannya dengan membantai monster-monster menggunakan pedang legendarisnya. Tiba-tiba muncul monster yang lebih kuat. Pada saat itu, Wilhelm datang untuk membantu, dan Lasia juga tiba untuk mendukung dengan pemulihan mana bagi Tiara. Untuk mempercepat akhir pertempuran, Shin menggunakan zirah khususnya agar tidak dikenali dan menunjukkan pedang terkutuk yang telah dipersiapkannya untuk membunuh demon yang mengendalikan monster-monster di sini. Setelah demon dikalahkan, penguasa Falmer ingin mengadakan perayaan. Shin merasa kesal karena yang diinginkannya hanya ingin pulang. Namun, hati Shin berubah bahagia saat melihat Shin yang cantik mengenakan gaun pesta. Di pesta, Shin menjadi sorotan karena menggandeng dua wanita cantik dari ras elf. Tiba-tiba, Rione datang untuk menyapa. Shin merasa penasaran tentang kedekatan hubungan antara Shin dan Rione dan terlihat cemburu. Shin menganggap bahwa Shin dan Rione memiliki hubungan yang dekat, membuat Shin panik.
Shinny kemudian meminta izin untuk pergi makan. Tiara, yang memahami sikap Shinny, lalu mengajak Rione untuk berbincang dan meminta Shin untuk mengambil minuman. Padahal, Shin sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Shinny di luar tanpa kehadiran Rione. Di luar, Shinny ingin mendiskusikan sesuatu dengan Shin mengenai apa yang dikatakan Barek dan mengungkapkan alasan mengapa ia menyembunyikan informasi tentang pemain PK. Ternyata, Shinny tidak ingin melihat Shin kembali seperti dulu. Ketika Shin sangat muak dengan mereka dan menjadi dingin serta menjauh dari semua orang, Shinny tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Entah mengapa, Shinny mulai menangis, merasa tidak ada yang bisa menggantikan posisi tersebut. Shin langsung memeluk Shinny dan meminta maaf. Shin menyadari bahwa jika dia berada di posisi Shinny, dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu, Shin berharap Shinny tidak menyalahkan dirinya sendiri. Shin merasa sangat bahagia karena masih bisa bertemu dengan Shinny di dunia ini. Mengenai masalah pengkhianatan, Shin tidak akan menghukum Shinny. Namun, dia menegaskan kepada Shinny untuk tidak lagi menyembunyikan apapun di antara mereka. Kemudian, Shinny ingin bertanya tentang sesuatu yang sudah lama ingin dia ketahui, yaitu apakah Shin masih mencintai Merino. Melihat pertanyaan itu, Shin teringat pada wajah Merino dan menyatakan bahwa perasaannya tidak akan pernah berubah. Shinny kemudian mencium Shin dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah karena Shinny sangat mencintai Shin. シンが好きです。これは